sekarang kita masuk ke poin berikutnya, masih di COVID-19 tentang leave, cuti. Tadi sudah ada bahasan-bahasan colongannya. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Apakah unpaid leave bisa dijalankan dalam kondisi saat ini? Bagaimana pelaksanaan dan peraturan? Leave, baik yang paid maupun unpaid, itu harus dikembalikan dulu kepada bagaimana perusahaan mengaturnya. Dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB-nya di perusahaan kita masing-masing. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu, yang dikenal dalam hukum ketenagakerjaan kita hari ini adalah leave-nya, paid leave-nya. Jadi yang cuti berbayar itu yang dikenal dalam hukum ketenagakerjaan. Sedangkan unpaid leave itu sebenarnya tidak ada dalam hukum ketenagakerjaan kita. Nih, biar pada paham dulu. Nggak ada loh aturan tentang unpaid leave di dalam hukum ketenagakerjaan kita. Di Undang-Undang 13 itu nggak ada. Cuti tidak dibayar, itu nggak ada. Mungkin di negara lain ada, tapi di negara kita ini nggak ada di Undang-Undang 13. Terus dasar hukum apa yang bisa dipakai dalam pada saat terjadi unpaid leave? Yang dilakukan saat ini untuk kegiatan unpaid leave atau cuti tidak berbayar atau izin tidak berbayar itu adalah pelaksanaan pasal 93 ayat 1 no work no pay yang berizin, ya. Karena seharusnya 93 ayat 1 no work no pay ini larinya ke arah dampaknya ada dua. Yang pertama, yang tidak diizinkan itu berarti larinya ke mangkir, berdampak kepada kedisiplinan, muncullah surat peringatan dan sebagainya. Dan yang satu berizin, ini juga sama-sama 93 ayat 1, berizin. Kalau berizin berarti tidak berdampak kepada kedisiplinan, tapi hanya masuk ke masalah upah yang tidak dibayar, ya. Jadi itu, jadi larinya adalah 93 ayat 1, itu tentang unpaid leave dasar hukumnya. Bagaimana pelaksanaan dan ya bagaimana pelaksanaannya unpaid leave itu tadi kita harus melihat bagaimana selama ini perjanjian kerja, PP atau PKB di perusahaan kita mengaturnya. Kalau di sana sudah diatur tentang mekanisme unpaid leave, maka silakan ikuti itu. Kalau itu belum diatur mekanismenya, ini ada cerita dari beberapa teman dan memang kejadian di beberapa perusahaan yang saya kenal. Bahkan ada yang diperintahkan karyawannya untuk mengambil leave semua, ambil cuti semua. Udah gitu di perusahaan yang lain semua diperintahkan untuk mengambil unpaid leave, cuti tidak dibayar. Diperintahkan. Artinya ini menjadi kegiatan satu pihak. Pertanyaannya, apakah di perusahaan tersebut memang PP atau PKB-nya ada mengatur bahwa perusahaan bisa memerintahkan untuk menjalankan cuti tidak berbayar? Ya, kalau itu tidak ada, ya nggak bisa. Perusahaan nggak bisa memaksakan seperti itu. Dengan dalih ini, dalih itu nggak bisa. Ya, leave tadi. Ini mengenai cuti. Unpaid, ini langsung menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu melakukan unpaid leave pada karyawan secara sepihak. Nah, ini tadi yang saya bilang sepihak. Kenapa disebut sepihak? Karena unpaid leave ini atau leave pada dasarnya aslinya hukum dasarnya bilang karyawan mengajukan, ya. Jadi sebenarnya ini adalah haknya karyawan yang dalam teknis pelaksanaannya mengajukan izin kepada perusahaan, dan perusahaan haknya itu hanya sampai kepada mengatur pelaksanaannya, bukan memaksa seseorang untuk mengambil hari ini atau hari kapan, ya. Itu hukum dasarnya tentang cuti tahunan. Ya, sampai di mana perusahaan keterlibatannya dalam cuti dalam hukum di Indonesia hanya sampai pada pengaturan teknis pelaksanaannya. Pengaturan teknis pelaksanaannya berdasarkan apa? Berdasarkan permintaan dari si karyawan. Maksudnya mengatur tadi adalah supaya tidak dalam satu saat yang bersamaan semua karyawan cuti, itu maksudnya. Jadi bisa diatur berdasarkan kepentingan operasional. Nah, sekarang kondisinya kan berbalik.
semua harus cuti gitu loh. Nah, kalau harus, kata-kata harus ini, nah ini yang menjadi isu baru ya. Unpaid leave tidak digaji, tadi sudah dibahas di awal. Apa bisa diberlakukan beberapa cuti tanpa upah dalam waktu PSBB karena turunnya pendapatan? Ini adalah dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Pendapatan perusahaan yang turun itu, ini kalau kita ngomong hukum dasarnya ya, karyawan itu sebenarnya fokusnya berpikirnya tentang bagaimana dia mengerjakan pekerjaan. Ya, ini mohon maaf kepada teman yang mungkin hadir di acara ini, ya, karyawan itu sebenarnya dia hanya bertanggung jawab sampai kepada pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja dengan perusahaan. Ya, sedangkan apakah perusahaan dapat duit apa enggak, itu sebenarnya bukan urusan si karyawan. Wah, baik Pak Ayo, saya kepalanya jangan terlalu tinggi, ya, jadi agak mundur. Jadi tadi tidak menjadi tanggung jawab karyawan secara langsung sebenarnya masalah pendapatan perusahaan, karena pendapatan perusahaan itu adalah urusannya para direksi, manajemen perusahaan. Kalau dalam undang-undang perseroan yang bertanggung jawab terhadap perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi. Yang bertanggung jawab terhadap berhasil atau tidaknya adalah direksi. Maka si direksi itulah bertanggung jawab sebenarnya terhadap masalah pendapatan, keberhasilan dan sebagainya, untung ruginya. Karena kalau untung dia dapat bagian jauh lebih besar daripada karyawan-karyawan. Ya, kalau rugi ya dia harus juga menanggung akibatnya. Tapi si karyawan tidak sampai sejauh itu. Karyawan tidak bertanggung jawab sampai kepada pendapatan perusahaan juga, nggak ada. Sehingga menjadi tidak relevan apabila penerapan cuti tanpa upah itu dihubungkan dengan turunnya pendapatan perusahaan. Ngapain? Nggak berhubungan sama sekali. Kemudian berikutnya, bagaimana aturan jika perusahaan menerapkan unpaid leave? Tadi sudah dibahas. Apakah boleh perusahaan mengharuskan karyawan mengambil cuti tahunan saat produksi menurun? Ya, tadi juga sudah dibahas. Kalau lihat bagaimana PP, PKB, dan perjanjian kerja kita mengaturnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah surat edaran Menaker nomor 3 tahun 2020 itu punya kekuatan hukum dalam tata perundang-undangan Republik Indonesia? Ada Pak, karena surat edaran Menteri ini masuk dalam tata urutan perundang-undangan. Saya lupa undang-undangnya nomor berapa, tapi di dalam tata urutan perundang-undangan kan di sana ada tuh apa saja, mulai dari awal tuh paling atas undang-undang dasar, undang-undang, apa lagi kepres apa segala macam, terus sampai ke bawah ya. Mereka punya kekuatan hukum dan biasanya surat edaran ini kalaupun misalkan surat edaran tidak masuk di dalam tata urutan perundang-undangan, mereka itu fungsinya adalah menjelaskan apa isi dari perundang-undangan di atasnya. Apakah bisa dijadikan dasar hukum? Bisa. Karena tahu isinya dalam SE, dalam surat edaran nomor 3 tahun 2020 nih Bapak Ibu ya. Surat edaran nomor 3 tahun 2020. Isinya itu tidak jauh dari urusan perundang-undangan. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian kedua tentang perlindungan pengupahannya di surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID, maka ada 4 poin itu kan. Saya sedikit bacakan ya. Yang poin pertama di bagian kedua tentang perlindungan pengupahannya, bagi pekerja yang dikategorikan sebagai ODP, orang dalam pemantauan, berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat bekerja paling lama 14 hari atau sesuai standar kementerian, maka upahnya dibayarkan penuh. ODP penuh. Kemudian
Barang siapa yang dikategorikan suspek dan dikarantina menurut keterangan dokter, upahnya dibayar penuh selama karantina. Nomor 3, yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dibuktikan dengan keterangan dokter, upahnya dibayar sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, nomor 3 ini coba, peraturan perundang-undangannya apa? Nah, tentu yang dimaksud adalah kondisi sakit. Maka ada di dalam pasal berapa itu? 93 ya, yang tentang upah pada saat pekerja sakit. Yang berapa bulan, ikutin aja itu. 4 bulan pertama 100%, 4 bulan kedua 75%, yang kayak gitu itu. Artinya yang angka 3, ketentuan dalam surat edaran menteri ini, ya dia hanya menjelaskan, menegaskan tentang undang-undang yang di atas. Nomor 4, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan COVID, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Tuh kan? Artinya nggak boleh maksa, harus sepakat, ya. Jadi harus berdasarkan pada kesepakatan. Harus pakai kesepakatan. Maka pasal 55 tadi yang menjadi dasar. Jadi sebenarnya isi surat edaran nomor 3 tahun 2020 itu normatif, bukan hal baru, Bapak Ibu. Oke, Pak Ayong sudah menegaskan bahwa SE tidak masuk tata urutan perundang-undangan. Yes, berarti isinya toh juga nggak ada hal baru kok di sana. Dalam surat edaran tadi itu yang kita bahas, di sana isinya semua mengulangi apa kata undang-undang di atas. Ya kan? Kesepakatan itu dari pasal 55, terus upahnya tadi dibilang sesuai peraturan perundangan itu dari mana tadi, pasal 93 tentang pengupahan, upah kalau karyawan sakit, ya, dan sebagainya. Apakah perusahaan dapat melakukan kesepakatan PHK dengan karyawan PKWTT permanen dengan kondisi satu PMTK karena kondisi pendapatan perusahaan memburuk? Bapak Ibu semua, kalau kita ini sejalan dengan apa yang disampaikan di awal tadi, ya, kesepakatan. Maka kalau terjadi kesepakatan, ya silakan saja. Karena kalau sudah terjadi kesepakatan, ada buktinya kesepakatan itu, apalagi kalau konteksnya di PHK, dan itu sudah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial setempat, maka itu sudah memiliki ikatan hukum, sudah punya kekuatan hukum mengikat kedua pihak, ya. Tetapi tidak mengikat kepada pihak lainnya, atau dengan kata lain tidak mengikat kepada orang-orang yang tidak atau belum sepakat. Itu. Jadi kalau ada 10 karyawan misalkan semua mau di PHK, terus 7 diantaranya itu sepakat dengan sebuah nilai tertentu yang berbeda dari perundangan, maka buatlah PB-nya, persetujuan bersamanya, kemudian segera daftarkan pada PHI setempat, maka itu menjadi kuat. Tapi yang 3, karena belum sepakat, maka tidak bisa dipaksakan dibayar sesuai maunya perusahaan. Tetap pegangannya masih perundang-undangan. Ya. Tadi. Dengan situasi seperti ini Ibu Ivoni ini, apakah perusahaan dapat menunda cuti karyawan sampai batas waktu yang ditentukan? Berarti ceritanya karyawan justru nggak boleh cuti, ya, justru harus bekerja. Ini bisa saja terjadi dalam industri-industri yang justru dalam kondisi seperti hari ini itu justru dibutuhkan kehadiran fisiknya secara disiplin. Contoh, industri-industri bidang kesehatan, rumah sakit dan pendukungnya itu dalam kondisi seperti ini itu justru membutuhkan kesiapan mereka untuk bekerja keras bahkan menjadi 24 jam, ya kan? Rumah sakit yang tadinya 24 jam, kemudian ada yang pakai shift, hanya shift pagi dan shift sore, sekarang jangan-jangan semuanya harus 24 jam. Shiftnya menjadi 3 shift semua. Ya, karena kondisinya memang sedang membutuhkan kehadiran mereka semua. Demikian juga pendukungnya. Kalau ditanya pendukungnya contohnya apa? Tuh, suplai obat-obatannya.
sehingga perusahaan-perusahaan farmasi itu menjadi kalau saya melihatnya harusnya mereka menjadi cukup kewalahan ya dalam mensuplai ini, dalam arti kewalahan yang positif, jadi semakin tinggi penjualannya. Kemudian teman-teman yang berada di industri kebersihan, kalau pintar pandai mensikapi kondisi seperti ini, justru ini lagi booming. Semua industri membutuhkan bantuan kebersihan hari ini. Nggak cuma industri Pak, Bu, perumahan-perumahan juga butuhkan bantuan kebersihan. Klaster-klaster, setiap rumah, individu, ruko, semua membutuhkan bantuan kebersihan. Ya, kalau selama ini orang tidak pernah memperdulikan kesehatannya, sekarang mereka benar-benar berhati-hati tentang masalah kebersihan. Maka mereka butuh support itu. Nah, ini harusnya kalau ini disikapi dengan baik oleh teman-teman di industri pendukung kebersihan ini harusnya menjadi celah yang bagus, celah bisnis maksud saya. Baik. Sayangnya saya tidak bergerak di industri kebersihan. Kalau saya bergerak di industri kebersihan udah booming, udah pasti. PHM Cleaning Service, wah seru.